Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran saya di episode ke-9 JPS Baca Buku. Saya mau mereview buku ini, Baitul Maqdis for Dummies. Buku ini ditulis oleh Ustadz Felix Yao bersama rekan-rekannya. Dari judulnya teman-teman bisa tahu, buku ini diperuntukkan bagi pemula. Jadi sebenarnya judulnya Baitul Maqdis untuk pemula. Untuk orang-orang atau kita yang mau mengenal lebih dalam tentang Baitul Maqdis. Mungkin kita di sini ingat ya kalau Baitul itu berarti rumah atau tempat, dan Maqdis itu dia dari kata Muqaddas yang berarti suci. Baitul Maqdis berarti tempat yang suci. Begitu kalau kita ingat dulu guru di sekolah menjelaskan tentang Baitul Maqdis. Nah, ternyata Baitul Maqdis ini adalah terminologi yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyebutkan Palestina. Sedangkan kata Palestina adalah buatan Inggris. Begitu juga dengan benderanya. Jadi kalau kita tarik mundur sejarahnya, ya Inggris dan Amerika memang berulah di sini. Itulah yang menjadi alasan penulis mengapa memberi judul buku ini tuh Baitul Maqdis for Dummies, bukan Palestine for Dummies. Jadi penulis meniru terminologi yang digunakan Rasulullah dalam menyebutkan Palestina. Jadi tuh ada istilahnya using term Baitul Maqdis is a forgotten sunnah. Jadi katanya penggunaan term Baitul Maqdis itu adalah sunnah yang terlupakan. Buku ini terdiri dari 2 chapter. Chapter pertamanya dia berisikan tentang keistimewaan Baitul Maqdis. Chapter selanjutnya berkisah tentang The Holy Land, itu sejarah tanah suci. Diceritakan juga nanti perjalanan nabi-nabi yang berhubungan dengan Baitul Maqdis. Ada juga cerita tentang perang-perang yang terjadi zaman itu, lobi-lobi Inggris, perang Arab, kemudian juga di akhir diceritakan tentang rencana pembebasan Baitul Maqdis oleh Rasulullah SAW. Buku ini secara isi dan visualnya sangat menarik menurut saya. Ilustrasinya dia sangat komunikatif, penjelasannya runut, meskipun bahasa yang digunakan tidak terlalu reader friendly, maksudnya bukan bahasa yang simple, tapi berhasil membuat pembaca tuh penasaran, sehingga pasti akan menuntaskan bacaannya. Kalau kita masuk ke isinya, berbicara tentang Baitul Maqdis, berarti kita sedang berbicara tentang Palestina, tentang Al-Quds, tentang Al-Aqsa, tentang Gaza, dengan segala ininya ya, genosida yang terjadi, kejahatan kemanusiaan di sana, dan segala kejadian-kejadian yang menyayat hati di sana. Kayak mungkin teman-teman ini ya familiar dengan tagline Free Free Palestine. Kita tahu itu tagar yang ramai di media sosial kita kan. Kita menginginkan Palestina terbebas. Terkhusus untuk umat Islam, kita mengetahui banyak sekali simbol-simbol Islam yang terletak di Palestina. Kemudian juga untuk mengetahui arti dan meneladani latar belakangnya, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak membaca. Mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa aku harus peduli dengan apa yang terjadi di Palestina? Terus apa sih hubungannya dengan aku gitu? Nah, buku ini akan memperkenalkan kita, buku ini akan memaparkan alasan-alasan kenapa sih kita harus peduli dengan Baitul Maqdis. Karena memang Baitul Maqdis ini memiliki posisi yang penting dalam kehidupan, bahkan dalam kalau kita mau meneladani perjalanan Rasulullah, Baitul Maqdis itu mempunyai peran yang penting. Kemudian buku ini tuh mengajarkan kita, memberitahu kita dalam melihat Palestina itu bukan mengedepankan rasa iba atau rasa kasihan, tapi kita harus tahu apa sih sebenarnya Baitul Maqdis itu, apa hubungannya dengan Islam. Jadi nggak cukup cuma kita tergerak pada taraf kemanusiaan saja, tapi buku ini akan membawa kita bergerak pada tahap perjuangan yang bersumber pada ilmunya, pada ilmu Allah. Buku ini memperkenalkan apa yang harus kita lakukan, dari mana kita harus memulai. Kemudian di buku ini juga disebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Baitul Maqdis. Salah satunya Baitul Maqdis itu
menjadi barometer umat. Maksudnya ketika Baitul Maqdis itu bagus, ketika Al-Aqsa kuat, berarti umat muslim kuat. Tapi yang terjadi hari ini, Al-Aqsa kita terjajah, berarti itu mengindikasikan umat Islam kita juga terjajah, baik secara pikirannya, secara keimanannya. Kemudian juga Baitul Maqdis ini menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum kiblat dipindahkan, Rasulullah dan para sahabat sholat di Ka'bah dan sholat di Masjid Nabawi itu dalam keadaan menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian juga keistimewaan Baitul Maqdis yang ketiga, dia ini layaknya Mekah dan Madinah juga berstatus sebagai tanah suci. Jadi dia nggak cuma berkah secara spiritual, tapi juga berkah secara material. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, Masjidil Aqsa menjadi berkas dakwahnya para nabi dan rasul. Dan keistimewaan yang kelima, Baitul Maqdis menjadi tempat dikumpulkannya manusia. Kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu terletak di Baitul Maqdis. Semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti akan dikumpulkan di Baitul Maqdis. Sebenarnya masih banyak keistimewaan Baitul Maqdis di dalam buku ini. Cuma nanti sisanya mungkin teman-teman yang tertarik bisa baca sendiri gitu. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa Baitul Maqdis itu berkaitan erat dengan akidah kita. Jadi membiarkan Baitul Maqdis terjajah, membiarkan Palestina hari ini terjajah, itu berarti kita kehilangan bagian dari akidah kita. Saya rasa buku ini tuh sangat memberikan jawaban. Mungkin teman-teman kayak, kenapa sih ada boykot? Kenapa sih orang-orang kok selalu bersuara nge-share berita-berita Palestina? Saya rasa teman-teman udah punya jawabannya ya dari sedikit review ini. Jadi jawabannya bukan mau bersusah-susah, bukan mau ikut FOMO, tapi lebih ke ini bagian dari akidah kita. Jadi akidah itu tidak sama dengan cuma sekedar rasa kasihan. Rasa kasihan paling nanti kita berujung ke donasi, terus nanti kemudian lupa, karena rasa kasihan kan erat kaitannya dengan lupa. Ketika happening ya udah kita kasihan, kita berdonasi, kita mencari tahu. Tapi kalau kita berangkat dari ilmunya, perjuangan itu akan konsisten, nggak berhenti di rasa kasihan aja. Kemudian ada istilah ketika kita mendiamkan suatu kezoliman merupakan juga suatu kezoliman kan. Dan ketika kita cuma bisa mengingkarinya di dalam hati, itu menunjukkan selama-lamanya iman kita. Jadi bersuara terhadap kezoliman. Kemudian juga saya nemu video viral yang kayak at least challenge itu, tapi kreatornya beda, bukan at least seperti yang kebanyakan. Dia bilang at least kalau Baitul Maqdis terbebas, berarti artinya kalau Palestina merdeka, paling nggak kita jadi bagian yang bersuara gitu. Walaupun cuma jadi remahan rengginangnya aja, tapi kan tetap menjadi bagian kan. Nah, jadi menurut saya pesan dari at least challenge yang ini tuh cukup dalam ya gitu. Jadi kayak mengingatkan lagi apa yang sudah kita pernah lakukan untuk Baitul Maqdis. Saya rasa reviewnya singkat, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Ramadan